Ya, wilujeng enjing kasadaya murang kali kelas genep, barudak kelas genep ya. Selamat pagi kepada semuanya. Semoga kalian selalu tetap dina kaayaan sehat walafiat ya. Selalu ngajaga kesehatan sareng ngabantu program pemerintah dina nanggulangan bahaya virus COVID-19 ku ngajaga atau taat karena protokol kesehatan ya. Supaya COVID-19 teh atau virus corona teh sing enggal tiasa leungit di sekolah dunia. Dina pangajaran opat ayeuna urang diajar ngeunaan tema globalisasi. Pangajaran opat tuh atau bab opat atau tema opat tuh globalisasi ya. Sebenarnya tema opat teh tos asup ke semester 2. Nah, di kelas genep mah orang istilahnya ente aya udah gitu sampai bab 3 tidak, tapi kita namanya kejar materi. Karena biasanya kalau lagi normal itu kelas 6 itu cuma 8 atau 8,5 bulan ya pelajarannya. Jadi kurang lajeng ya ke bab opat atau tema opat atau pengajaran opat ya. Ya. Bab opat teh pelajaran globalisasi ini. Aya 2 kade nu diujikeun 3.4 jeung 4.4 jadi pengetahuan sareng keterampilannya. Yang pertama kalau ada bacaan itu bisa dipahami teks deskripsinya penjelasan tentang globalisasi. Kemudian yang 4.4-nya ini keterampilannya yaitu bisa menceritakan kembali isi teks tentang globalisasi. Nah, ini mungkin akan Bapak mudahkan saja nanti mungkin kalian akan meringkas sebuah bacaan ya. Jadi menceritakan ulang saja. Supaya mempermudah tugas kamu dan orang tua kalian juga tidak kepusingan dalam hal tugas ya. Kebetulan untuk di bab 4 ini Bapak kasih tahu dari awal yang pertemuan kita yang pertama tidak ada tugas lah. Baik, nah iya pengaruh globalisasi, ada bacaan pengaruh globalisasi. Nah, ada gambar naon tak hidup apa lain karena gambar eta nya aya satelit, terus aya oge peluncuran satelitna ya. Kemudian aya HP, aya laptop ya, ada HP, ada laptop ya. Kalian apal kana alat-alat ieu? Alat-alat nu digunakeun dina zaman teknologi canggih. Tapi serba modern dina zaman kiwari ya. Nah, ini ada bacaannya. Jadi ada pengertiannya, ada pengertian kata global dan globalisasi ya. Jadi global dengan globalisasi dari kata globe di paragraf kedua bisa dilihat sama kamu ya. Globe hidup tang tu apa karena globe. Bapak tidak akan menjelaskan semuanya bacaan ini tapi secara cepat ya menerjemahkannya yang inti-intisarinya saja. Globe itu artinya tiruan bola bumi ya. Peta bumi anu buleud atau tiruan itu tiruan ya. Di bohong-bohongan di gambaran bumi dalam bentuk bola. Jadi tempat kita tinggal ini ada tiruannya seperti apa, globe biasanya bentuknya bola ya. Nah, karena paragraf 3 tina globe nurunkeun kecap global nu ngarti secara umum ngandung arti kahiji. Nah, hiji ini. Jadi ada patalinya dengan dunia serta ngawangku atau mengikat seluruh dunia. Nah, globe nurunkeun kecap globalisasi nu ngandung arti asup kana lingkungan dunia. Maksudnya dalam pergaulan dengan masyarakat dunia, bangsa-bangsa seluruh dunia ya. Seperti itu. Kiwari disebut zaman globalisasi, ya dunia seperti serasa sempit karena perjalanan yang tadinya dulu dijangkau dalam waktu jauh sekarang sangat cepat dan dekat akibat ada perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, teknologi informasi terutama ya. Misalkan contoh zaman dulu ke Mekah itu bisa sebulan karena naik kapal cai, ayeuna mah cuman 8 jam ya, karena naik pesawat udara. Begitu pula ke tempat-tempat lainnya. Terus globalisasi muncul ini karena ada perkembangan ilmu teknologi
terutama dalam bidang informasi yang paling terasa cepat ya, bidang informasi. Nah itu karasa leuwih heureut sabab naon ayeuna naon anu kajadian di belahan dunia sanes bisa secara cepat kanyohan ku urang di Indonesia. Misalkan terjadi di Brazil ya kejadian huru-hara, ada kejadian bencana, ya kejadian sepak bola ya. Urang bisa nonton di layar kaca tapi di layar televisi dina waktu nu sarua ngan selang baraha detik gitu. Jadi cepet banget ya. Jadi dunia karasa heureutnya. Adanya internet ya tadi yang menggunakan satelit ya. Jadi satelit itu jadi muncul internet dengan satelit karena satelitnya ada di luar angkasa ya, digunakan sebagai pemancar gelombang atau sinyal bisa. Nah ini yang bisa menyebabkan kita bisa tahu kejadian-kejadian seluruh muka bumi dalam waktu hampir bersamaan. Misalkan berita-berita tadi ya. Nah, pengaruh globalisasi teh aya alus, ada baik, ada buruk, ada goreng ya, ada alus, ada goreng, ada gorengnya ya. Jadi pengaruh globalisasi ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang bagusnya itu ini lebih loba kanyaho jeung pangaweruh. Terus lebih lega ambahan campur gaul. Jadi banyak pengetahuan, banyak pergaulan serta banyak peluang yang bisa kita capai ke depannya. Nah, kalau gorengnya atau kejelekannya dari dampak globalisasi atau pengaruh globalisasi itu, jadi budaya luar itu dengan cepat masuk ke Indonesia, atau budaya-budaya yang buruknya itu. Kalau yang bagusnya juga ada seperti pendidikan, teknologi, nah itu bagus. Tapi budaya-budaya luar seperti pergaulan bebas, kemudian narkoba juga itu yang berbahaya ya. Nah, ini yang budaya kita seringkali kalah ya oleh budaya luar. Padahal kita sendiri punya ya budaya yang sangat kaya di negara kita. Yang sebenarnya harus kita lestarikan ya. Oke, baik, bacaannya seperti itu. Kita langsung ke kamus alit ya. Medar itu artinya membahas. Titiron artinya tiruan. Nah, ngawangku artinya meliputi. Heureut itu sempit. Uyut itu ayah atau ibunya kakek atau nenek. Ibunya kakek atau nenek ya. Nenek kita ya. Kemudian mulan-mulan berbulan-bulan. Kamekaran itu perkembangan. Ambahan itu lingkungan. Luang itu pengetahuan. Nerekab itu menyebar. Mahabu itu merajalela. Kasilihun itu tersingkir, kawilang itu terhitung, lebar itu lebar bukan lebar ya, lebar itu sayang. Jadi nanti bukan lebar dibacanya lebar. Jangan bikin kalimat dengan kata medar. Misalkan Pak Jojo keur medar pangajaran bahasa Sunda bab 4 ngeunaan globalisasi. Terus yang nomor 14 misalkan lebar. Lebar atuh kadaharan teh ulah dipiceunan. Nah itu untuk membuat kalimat ya. Kalian bisa mencobanya satu-satu. Nah, nomor 2 sampai 13 belum dibikin, kamu coba-coba dibikin ya buat kalimat supaya lebih memahami pengetahuannya ya mengenai kata-kata ini digunakan biasanya dalam kalimat. Ada 10 pertanyaan bacaan, di situ ada semua ya. Nah, udah Bapak jawabkan. Misalkan nomor 1 naon anu disebut globe teh? Globe teh nyaeta nah peta bumi anu buleut seperti bal mangrupat titiron planet bumi tempat urang cicing ayeuna. Naon bedana ti globe jeung global? Nah, udah Bapak terangkan di situ bedana. Jadi kalau ngejawab lengkap itu seperti itu ya. Bedana arti kecap globe globe jeung global, globe maturan bal bumi, kalau global artinya sakuliah. Sakuliah dunia. Naon anu disebut globalisasi? Globalisasi teh nyata asup karena lingkungan dunia. Campur gaul ya. Tadi udah diterangkan di bacaan kan ada kan. Nomor 4. Kiwari mah dunya teh karasa leuwih heureut cik terangkeun naon maksudna eta kan. Nah, maksudna kalimah kiwari mah dunya teh karasa leuwih heureut nyata jarak anu sarua bisa kahontal ku waktu anu sakedeung. Amerika ka Arab bisa cepet ya. Naon bedana lampah zaman baheula jeung zaman ayeuna? Naon bedana? Nah, lalu zaman baheula ka Mekah cenah sabulan numpak kapal jaya, ayeuna ka Mekah cuman butuh waktu 8 jam numpak pesawat. Nah, naon anu ngalantaran kemunculan zaman globalisasi nya eta kamekaran teknologi. Nomor 8. Nomor 7. Dina widang informasi ya.
Dina widangna nu karasa paling pesat ya perkembangan ininya globalisasinya ya bidang informasi. Informasi itu seperti internet ya. Ini kalian bisa nonton di handphone, YouTube segala macam itu kan. Namanya dina bidang apa yang paling cepat ya? Di bidang informasi. 8 kamakran teknologi dina bidang informasi kuarima misalnya. Nah, ini ada contohnya ya. Kumaha kamakarannya ya itu apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa dengan cepat ya. Malah telila hari takeneh bisa ditonton di televisi tapi di YouTube ya. Nomor 9 pengaruh halus, nomor 10 pengaruh goreng. Pengaruh halusna nomor 9 orang bisa nah lobakannya mau pangaweruh, ilmu pengetahuan maksudnya campur gaul jeung loba peluang ya untuk usaha kedepannya seperti Gojek, kemudian GoFood itu kan bisa. Kemudian pergaulan juga kita bisa bergaul dengan orang luar negeri, bisa dengan menggunakan Google Translate kalau berbicara bisa kan. Asal kitanya bisa membuka aplikasinya ya. Kemudian 10 gorengnya yaitu tadi banyak budaya asing yang mungkin tidak sesuai atau tidak cocok dengan budaya bangsa kita. Itu pertanyaan bacaan. Nah, ini membedakan fonem dalam bahasa Sunda. Terdapat kata kecap ya, beda dengan kata kecap ya. Kecap itu artinya kata kalau kecap ya kecap itu yang buat masak itu namanya beda ya artinya jadi hati-hati. Kata ember dengan embar itu beda lagi ya. Jadi hati-hati bunyi sama sama ya. Seharusnya ada beda di checklistnya atas. Itu ya. Jadi artinya mengandung arti beda kalau kecap itu kata, kalau kecap itu penyedap masakan yang terbuat dari sari kedelai. Ada contoh juga. Serang artinya serbu, kalau serang itu artinya sawah. Ada contoh kalimatnya. Hayo terus terang supaya Persib jadi juara, cek para bobotoh di lapangan. Serang sawah Pak Haji kagungan serang di Bekasi. Nah itu beda-beda ya. Kemudian itu atas seseg juga artinya kokoh. Seseg itu artinya pagar. Lempeng itu artinya lurus, lempeng artinya lempeng, plat besi ya, beda arti ya. Tempo artinya lihat, tempo artinya lihat, kalau tempo artinya waktu. Kere ada kere ya, kere ya, baju besi. Kalau kere itu dendeng, beda arti ya. Nah, ini ada contoh. Ini sekalian Bapak jawab ya. Ini pilih yang kata dalam kurung ya. Misalkan. Midarek melak tangkal. Nah, ini harusnya berjawabannya kembang apa? Kembang. Itu adalah yang pertama itu kembang. Kemudian murid titik-titik kelas. Jangan kelas. Jangan. Jadi yang pertama tuh yang dalam kurung pertama. Di langit ketempo. Nah ini baru yang kedua. Bentang. Jangan bentang. Beda ini yang pertama bentang, yang dua bentang, ada checklistnya beda. Jadi yang pakai yang checklistnya itu. Lalu 4 bal teh di. Nah ini harusnya yang satu yang ada di checklist disepak. Nanti kamu tambahin yang di checklist yang satu disepak ya. Sekolah titik-titik tempat bukan tempat. Jadi yang enggak di checklist yang dipakainya. Kudu diterangkan sing. Nah ini eces jadi yang di checklist semua itu yang dipakainya. Sabab itu di cebor tangkal teh terus ini perang ya. Jadi perang itu layu. Ulah titik-titik. Nah ini apa? Kental. Jadi enggak yang di checklist. Jadi yang pertama itu kental. Beja ngeunaan BBM terek turun geus nyebar. Jadi yang pertama bukan nyebar bukan tapi nyebar. Manehna mah beuki kabegina angeun kentang, bukan kentang tapi yang pertama kentang. Nah itu ya jadi perbedaan antara huruf E sama E ya. Kalau E itu di checklist, E itu tidak ya di dalam bahasa Sunda. Mung sakitu we ti bapaknya kurang sareng langkungnya bapak kirang sareng langkungnya bapak nuhunkeun dihapuntennya. Mudah-mudahan sing tesa diajar anu soson-soson sareng benernya. Apa bisa anu teu ngartos mangga hubungan mereka bapaknya. Wilujeng enjing kasadena sareng hatur nuhun.